Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, maka tak heran jika di negara Indonesia terdapat sejumlah ulama yang masyhur akan keilmuannya terkenal hingga mancanegara. Tak hanya terkenal akan keilmuannya, ulama di Indonesia juga terkenal akan keramatnya atau karomahnya. Karomah sendiri adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang selalu bertakwa dalam kurung walinya Allah. Karomah sendiri merupakan suatu kejadian yang aneh di luar akal dan adat kebiasaan manusia pada umumnya. Di Indonesia terdapat ulama yang digadang-gadang mempunyai karomah tersebut. Tak sedikit kejadiannya disaksikan oleh sejumlah masyarakat dan umat. Nah, di video kali ini admin akan membahas tentang karomah Syekh Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Namun, sebelum admin melanjutkan videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin terus semangat membahas tentang cerita misteri, legenda, agamawan atau negarawan yang ada di sekitar kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, serta pendiri dan pemimpin pertama Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di dunia. Lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga ulama yang terkenal. Dia belajar agama Islam dari ayahnya dan meneruskan pendidikannya di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk melawan paham modernisasi Islam yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama dan budaya Jawa. NU tumbuh menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia khususnya warga Nahdliyin, terutama di kalangan pondok pesantren yang merupakan pusat pendidikan tradisional agama Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus berperan sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual yang dihormati, hingga meninggal di tahun 1947. Sebagai tokoh dan ulama besar, juga karena kesalehan serta kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak mengherankan jika Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki sejumlah karomah. Sejumlah karomah tersebut diantaranya ditulis M. Abror Rosyidin dalam situs tebuireng.online. Admin telah merangkum beberapa karomah Syekh Hasyim Asy'ari, diantaranya. 1. Mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat ia berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Ia tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Ia melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu ia juga ditawari. Dalam benaknya, kok bisanya dekat pondok Tebuireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usianya masih muda, jelas pikiran mudah sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 waktu Indonesia Barat seusai mengaji, Kiai Hasyim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Banyak hal yang menjadi topik pengajian kala itu. Namun terakhir, Kiai Hasyim mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Nene ya leyo, jeding iku ono cerene, lega ono cerene gak duwe jeding, artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada saluran pembuangan limbah, kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didhawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi.
tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat duhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hashim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta sholat jamaah di pondok dulu. Jok moleh sek, jamaah zuhur sek, kata beliau, artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah plus dengan wiridnya. Dua, rumah miring atau doyong bisa tegak lagi. Mbah Ahmad Thaib mengisahkan karomah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dialaminya sendiri. Suatu saat Mbah Thaib muda merenung di senggangnya waktu, tiba-tiba Kiai Hashim datang dan bertanya, "Ada apa, nak, kom lamun?" "Itu, rumah saya doyong, miring," jawab Mbah Thaib muda. Akhirnya Kiai Hashim mengajak Mbah Thaib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Dilalah, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Mbah Thaib terkejut sambil senang, terkejut karena seperti ajaib sekali. Rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira. Rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Thaib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. 3. Menyumbat mesin giling pabrik gula Cukir. Kiai Abu Bakar pernah menyaksikan karomah Kiai Hashim Asy'ari yang lain. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub, plus ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, kok bisa ya, di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersial Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya, dan lain-lain, namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling, tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya, walahu a'lam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. 4. Mengidentifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru nahwu zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebu Ireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat Masjid Pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid salat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah salat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid salat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana sholat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar,
Tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya, ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat, berayo, mengucur begitu derasnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana sholat dulu. Lain kali jangan gugup dan bohong, biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menebak-nebak, karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik. Nah, itulah kisah karomah Syekh Hashim Asy'ari. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya dari beliau, juga semoga kita bisa menteladani akhlaknya beliau. Cukup sekian dulu video dari admin. Sampai jumpa di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.